Selamat bertemu kembali di topik How to Repair a Broken Acoustic Guitar Part 7 atau bagian yang ke-7, di mana pada bagian ini kita akan diskusikan mengenai apa yang disebut dengan strengthening bar, ya, jadi batang penguat yang terbuat dari aluminium. Ya. Baiklah, langsung kita lihat videonya, ya, diskusi videonya. Nah, ini ya, saya tunjukkan. Tadi ini sepanjang ini ya. Ini sudah saya ukur panjangnya sesuai dengan panjang gitarnya. Jadi dari ujung neck sampai ke ini sudah saya ukur semuanya. Jadi dari ujung neck gitar ya, sampai pada ini ya, nanti adalah pada bagian dari bagian bridge-nya atau sadelnya, ya, sehingga semua lurus, ya. Ini semua akan jadi penguat dari itunya ya. Nah, saya tunjukkan sekarang bor yang dilakukan di sini adalah bor 4 mili, ya. Nah, yang nanti akan saya sambungkan adalah seperti ini, ya. Yang akan saya sambungkan seperti ini ya. Ini tidak tahu ini yang rivet apa namanya, pengelingan itu ukurannya. Kalau kita lihat ini sudah saya taruh di sini ya. Ini saya ukurannya ya. Ukurannya sudah terlihat di sini ya. Ini adalah 4 mili. Nah, itu ya 4 mili ya, kita lihat. Nah, persis tepat dengan lubang ini. Ya, sehingga kalau saya pasangkan dia pasti masuk. Ya, tinggal ada alatnya untuk menarik untuk melakukan pengelingan ya. Nah, kita lihat ini ragum ini ya, tujuannya adalah untuk membuat ini datar. Ya, sehingga kalau dipegang sini ini menjadi datar, dua buah profil ini menjadi datar ya. Kemudian penjepit ini ya, penjepit ini adalah agar yang di sini sambungan profil ini bisa menjadi benar-benar dia rapat menjadi satu. Jadi waktu saya mengebor ya, pengeboran ini harus saya jepit ya, ini harus saya jepit, kemudian ini juga harus saya pegang ya, sehingga permukaannya nanti buat tempatnya fret ini ya, permukaannya ini akan datar ya. Ini ada tanda apa, tempat saya mengebor ya. Ya, saya mengebor selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada di ini ya. Ini akan saya lakukan pemboran, dan yang paling belakang adalah bagian ini ya. Ini dia ya, jadi mungkin saya akan pakai mengebor 4 tempat. Nah, ini ya, rivet ini juga bisa saya ganti kalau saya menentukan misalnya memakai mur ya, saya pakai mur dipasang di sini ya. Memang harus sekali ya. Ini 4 mili juga murnya. Ya, jadi saya belum memilih apakah mur atau rivet tadi ya, atau keling tadi. Ya, dan nanti ini akan saya bor. Tapi saya harus menunggu, yang ini akan saya bor. Saya harus menunggu ya untuk dijepit dulu. Ya, harus dijepit di sini dulu. Ya, ya kalau tidak jepit yang saya khawatirkan adalah kalau ini membuka. Ya, jadi apalagi pada proses pengeboran ya, dia bisa membuka sehingga tidak senter kembali, dan akibatnya adalah ini tidak datar ya. Jadi cekam ini tujuannya adalah dipegang supaya permukaan profil ini datar, dan kemudian klem ini supaya ini rapat ya. Jadi kita lihat di sini, ini supaya ini rapat ya, ya. Jadi tidak ada penyimpangan dalam hal pengeboran, betul-betul diharapkan center ya. Tadi saya jelaskan ya bagaimana pengeboran. Nah, prosesnya ini adalah alat bornya ya. Ini kalau kita perhatikan ya, ini apa namanya, mata bornya ini masih 3 mili ya. Ini masih 3 mili ya. Nanti akan cebor, ini tempatnya di sini ya. Tapi tidak boleh saya lakukan sekarang ya, saya akan sini tidak boleh saya lakukan sekarang. Karena apa? Dia belum dijepit. Jadi dia belum, bagian ini belum dijepit ya, harus dijepit dengan alat ini ya, supaya tidak ada kelonggaran ya. Kalau dia longgar antara penguatnya ini dengan yang bawah ya, ya karena ya mungkin
tidak masalah ya, sekarang masih rapat ya, tapi begitu bornya masuk ya, bornya masuk dia akan menekan yang bawah ini ya, terus dia akan membuka, merenggang ya, karena merenggang ini rapat ya. Nah, nanti kalau merenggang terjadi masalah nanti waktu pengeboran ya, karena pengeborannya kurang tepat mungkin akan menjadi lubangnya nggak senter, sehingga ini tidak menjadi datar ya, sulit dibuat datar. Sekali lagi saya katakan ini adalah untuk 4 mili, tapi saya bor 3 mili dulu ya, supaya nanti pada waktu pengeboran 4 mili tidak terlalu susah ya. Kalau susah itu bisa mengakibatkan kemiringan pengeboran ya, saya kira itu. Jadi ini adalah bor yang 3 mili yang saya pakai lebih duluan ya. Nah ini ya, saya sudah persiapkan untuk lubang kedua ya. Tadi saya melakukan penjempitan di sini supaya ini rapat ya, ini rapat ya tadi ya. Nah, kemudian saya juga melakukan penjempitan di sini pakai cekam atau ragum ya, orang bilang catok ya, supaya dia antara ini dan ini datar ya. Ini saya pegang, karena dipegang dari bawah ini ya, sehingga dia menjadi datar. Dan karena ada jepit ini dia menjadi rapat, ini yang menjadi rapat ya. Nah, saya sekarang akan mencoba melakukan pengeboran ya. Mudah-mudahan suaranya agak bising. Ini saya letakkan dulu di apa namanya, bagian yang saya sudah tandai ya, kemudian saya melakukan pengeboran. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Jadi ini saya bor kita dulu ya, pelan-pelan kita tidak ada perubahan. Oke, nah, letakkan dulu. Nah kita lihat ini sudah saya bersihkan ya, kita lihat sudah lubangnya sudah jadi ya. Nah tinggal nanti melanjutkan dengan bor yang 4 mili supaya bautnya atau baku kelingnya bisa masuk ya. Jadi itu caranya sampai kepada nanti pada lubang-lubang selanjutnya di sini ya. Semua ingin saya jadikan satu supaya ini benar-benar menjadi kuat ya, jadi penguat, strengthening ya, sehingga ini juga tidak membuka ya, sehingga ini nanti akan menjadi penguat dari harapannya penguat dari necknya ya. Nah, itu ya proses pengeborannya ya. Selanjutnya nanti akan saya lakukan pengeboran 4 mili ya. Nah ini kita lihat ya, ini sudah jadi semuanya ya. Jadi ini adalah plat yang sudah saya pasang ya, saya gabungkan. Ini menjadi penguat ya nanti ya, supaya necknya nanti tidak melengkung, harapannya begitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah baut-baut pembantu ya, penolong untuk membantu merapatkan. Sedangkan nanti yang tetap dipakai sebagai penyambung adalah ini ya, skrup yang kecil-kecil ini ya. Ini akan yang panjang-panjang ini akan dilepas ya, karena nanti pada waktu dipasang di necknya supaya tidak mengganggu ya. Jadi kita lihat ini modelnya seperti ini ya. Jadi kita lihat nanti semuanya ini, jadi ini masih terpasang, cuman mungkin akan dipotong ya, potong, tapi yang penting sudah mengikat ya. 1, kemudian 2, 3 ya, dan 4 ini akan dilepas. Semuanya memakai baut seperti ini ya, skrup ya, skru. Jadi yang tadinya saya berkeinginan memakai rivet atau keling ya, saya kira tidak jadi karena space-nya terlalu pendek
terlalu dekat, sehingga saya ganti dengan skru atau skrup kecil ini ya. Jadi saya kira ini akan cukup kuat, dan harapannya nanti dia bisa memperkuat necknya ya, supaya necknya waktu ditarik lagi tidak patah. Jadi ini adalah bentuk keseluruhannya ya. Jadi nanti di bagian ini ya akan dilubangi untuk jadi kalau dia posisi seperti ini, dia akan dilubangi untuk pengikat dari dari bridge-nya ya, atau pengikat dari saddle-nya ya. Dan ini sepanjang ini nanti akan dipasang fretboard-nya di atasnya ini ya. Di fretboard di atas ini, sehingga harapannya adalah tidak terjadi lagi pelengkungan ya. Nah, kita lihat sekali lagi, ini penguatnya dikuatkan karena ada profil L ini ya. Jadi saya kira seperti itu ya. Dan nanti akan segera saya persiapkan untuk bisa langsung dipasang pada necknya. Nah ini ya gitar yang akan saya servis, perbaiki untuk mengingatkan kembali ya. Kita lihat di sini ini sudutnya, bukan sudutnya, maksudnya permukaannya ini agak turun ya. Nah kita lihat bahwa ini mengikuti necknya ya. Jadi mengikuti necknya pada saat yang lalu waktu dia mematahkan necknya itu ya. Nah inilah yang jadi tugas kita, artinya tugas saya bagaimana caranya supaya ini menjadi lurus kembali. Karena ini tidak masuk seperti itu. Karena ini kalau masih masuk seperti itu, pasti fretboardnya itu akan mengangkat ya. Jadi yang harus diusahakan juga ini nanti naik ya, sehingga bisa lurus dengan ya. Ini di sini saddle-nya sudah saya buka ya, saya sudah lepas. Jadi harapannya ini harus lurus ya, permukaannya benar-benar lurus. Nah itu upaya yang dilakukan adalah, harapan saya adalah dengan adanya penguat profil aluminium itu, maka dengan sendirinya bisa terangkat ya. Ini agak berat ya, karena sudah seakan-akan sudah terbentuk ya, karena sudah terlalu lama dia ditekan oleh tarikan dari senar atau string gitarnya ya. Jadi kita lihat itu yang nanti akan jadi perhatian kita ya. Nah kita lihat ya, ini gitarnya yang sudah saya pasang dengannya, sudah cukup lama saya tidak posting karena saya harus menyesuaikan ya, semuanya saya harus sesuaikan. Contohnya seperti ini ya, ini bautnya sementara saya pasang memang seperti ini ya, tapi akan saya ganti dengan baut yang yang kepalanya itu seperti payung ya, supaya pada waktu itu tidak kepala bautnya atau kepala skrupnya tidak muncul ya. Jadi saya ingin memasang dia seperti yang model payung seperti ini ya. Kalau kita lihat ini seperti ini payung ya, sehingga pada waktu dia dipasang di sini dia itu menjadi datar dengan ini ya. Jadi datar dengan ya, karena nanti fretboardnya akan duduk di sini ya. Jadi ini hanya sebagai penguat sementara ya, supaya ini bisa bisa saya dulu ya, setup dulu ya. Nah kita lihat ini akhirnya sudah saya pasang penguatnya melalui bawahnya ini ya, melalui box ini sampai ke bawah, dan ini semua terpasang sampai kepada saddle-nya ya. Ini saddle-nya, kemudian ini nanti tempatnya si bridge-nya di sini ya. Jadi kita lihat kekuatan sepenuhnya nanti di saddle ini kan dipasang string ya, dipasang senarnya itu akan masang langsung ke pemutarnya di sini. Nah kita lihat kalau seperti ini, pemutar seperti ini, yang menahan seluruh kekuatannya itu adalah penguat dari aluminium profil L ini ya.
Nah, kita lihat sekarang saya agak turunkan dikit. Nah, permukaannya ini sudah mulai datar. Ya. Yang tadinya kita lihat agak masuk mulai datar karena terangkat oleh ini ya. Sehingga model bentuk ininya mulai kembali ke asalnya. Hanya bagian yang ini kita lihat sedikit terangkat. Karena dulu waktu dia ikut masuk, ya kita diangkat, ya sehingga sekarang agak terangkat. Dan harapan saya nanti ada, mereka akan menyesuaikan sendiri. Nah, bukti kalau itu terangkat adalah ini. Kita lihat di bridge-nya ya, kita lihat ada sedikit bagian bekas mengangkat. Ya, karena sudah terlalu agak lama dia bridge-nya mengangkat gitu ya, sehingga agak terbuka. Ya, ini adalah karena kejadian yang lalu, ya karena nggak kuat bridge-nya ini menahan tarikan dari 6 senar. Ya. Nah, kemudian yang saya tunjukkan lagi adalah saya harus memotong bagian ini. Kita lihat ya, kelebihan dari aluminium ini ya, bagian yang lebih dari aluminium ini ya, ini harus saya potong. Ya. Tapi saya sudah tidak sabar. Nanti sebelum saya potong ini saya akan mencoba. Ya. Yang akan saya coba adalah memasang ini ya, memasang kamnya di sini ya. Kemudian saya akan pasang satu senar ya, sampai di belakang. Ya. Kira-kira bagaimana reaksinya? Apakah dia akan mengangkat atau tidak? Ya, tapi rasanya saya yakin bahwa itu tidak terjadi ya. Jadi sehingga ya, harapan saya adalah mudah memainkannya, kemudian mudah penyetelan nadanya, ya, dan harapannya adalah bahwa semuanya menjadi lebih stabil. Ya, itu yang saya lakukan, kemajuan yang saya lakukan sampai saat ini. Jadi gitarnya itu kalau kita berlagak jauh kelihatan mulai proporsional ya, tidak seperti gitar yang berantakan seperti pada saat yang lalu. Ya. Oke, saya berharap bahwa hasilnya akan sesuai dengan yang saya inginkan.